Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 10. Di materi kita kali ini kita akan membahas tentang Ihyaul Mawad. Apa itu Ihyaul Mawad? Ini mungkin istilah-istilah yang baru menurut kita. Namun dalam hal ini di pelajaran kelas 10 ini kita akan mencoba untuk menjelaskan apa itu yang disebut dengan Ihyaul Mawad. Sebetulnya Ihyaul Mawad itu ada dua kata. Yang pertama dari kata ihya, kemudian yang kedua dari kata mawad. Nah, secara bahasa sebetulnya bahwa ihya itu artinya hidup. Kalau mawad itu artinya mati. Nah, dalam kajian Ihyaul Mawad ini artinya bahwa pengertian daripada Ihyaul Mawad itu adalah menghidupkan lahan yang mati. Sekali lagi, jadi arti daripada Ihyaul Mawad adalah menghidupkan lahan yang mati. Nah, itu pengertian daripada Ihyaul Mawad. Lah, dalam kajian kita kali ini adalah bagaimana kita membahas tentang menghidupkan lahan yang mati. Nah, menghidupkan lahan yang mati itu artinya apa? Artinya adalah pengelolaan atau pemanfaatkan tanah yang itu belum ada pemiliknya secara sah. Jadi dalam sebuah wilayah atau sebuah negara, ada kalanya tanah itu belum ada yang memiliki, atau mungkin ada pemiliknya tetapi tidak diketahui keberadaannya. Tanah itu dibiarkan. Nah, maka dalam hal ini kita sebagai orang yang mungkin tidak memiliki tanah bisa memanfaatkan tanah tersebut. Itu yang disebut dengan Ihyaul Mawad. Nah, dasarnya itu diriwayatkan oleh Imam Nasai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Man ahya ardon maitan falahu fiha ajrun." Barang siapa, ya ini liman ahya ardon maitan man ahya ardon maitatan falahu fiha ajrun. Falahu fiha ajrun. Artinya barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka baginya itu termasuk miliknya atau berhak untuk memiliki. Ini yang dibuat dasar oleh para ulama tentang kepemilikan daripada tanah yang tidak bertuan. Nah, tanah yang tidak bertuan ini sebetulnya banyak. Di daerah-daerah itu banyak. Ada tanah yang ditinggal oleh pemiliknya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun tidak pernah digarap. Nah, dalam hal ini boleh kita sebagai orang yang tidak memiliki tanah diperbolehkan untuk menggarap tanah yang, ingat, catatannya tidak ada pemiliknya atau belum diketahui pemiliknya. Nah, dalam hal ini, dalam hadis ini bahwa Rasulullah menganjurkan maka bumi itu sebetulnya harus hidup. Maka ketika kita melihat bumi sebagai seorang muslim, melihat bumi yang itu tidak dimanfaatkan, maka fungsi kita, tugas kita sebagai seorang muslim adalah memanfaatkannya. Bisa saja tanah mati itu bukan berarti tanah itu tidak subur, bukan. Tanah yang mati itu artinya satu, tanah itu memang subur namun tidak digarap atau belum tersentuh oleh tangan manusia. Nah, atau tanah itu memang gersang, belum ada yang memiliki. Maka dalam kajian kita kali ini kita akan membahasnya bahwa
sebetulnya secara umum ya, secara umum bahwa tanah itu dibedakan lahannya, dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut dengan mamlukah, ada yang kedua disebut dengan mahbusah, dan yang ketiga disebut dengan munfakah. Itu hanya jenis daripada lahan itu sendiri. Nah, yang pertama, mamlukah. Mamlukah itu apa? Mamlukah itu lahan yang dimiliki seorang, baik dengan cara pembelian atau hasil dari pembelian orang lain. Jadi mamlukah ini kepemilikan. Kita bisa memiliki tanah, karena sebab kita membeli, karena sebab kita mungkin diberi oleh orang lain. Nah, itu maka tanah itu menjadi hak kita. Misalkan kita membeli tanah dengan seharga 1 juta, maka tanah yang kita beli itu berarti milik kita. Atau tanah itu diberikan, misalkan kita dapat warisan dari orang tua, maka secara otomatis tanah itu menjadi milik kita. Itu yang disebut dengan mamlukah, kepemilikan, karena sebab jual beli atau pembelian dan lain sebagainya. Ada yang kedua disebut dengan tanah mahbusah. Tanah mahbusah itu apa? Yaitu lahan yang tidak bisa dimiliki, baik karena terikat dengan kepentingan umum, misalkan jalan raya atau masjid, atau kepentingan individu seperti barang wakaf. Mahbusah ini artinya kita tidak bisa memiliki secara pribadi, karena mahbusah ini adalah kepemilikan umum, dimiliki secara umum tanah itu. Misalkan seperti hutan. Hutan itu adalah kepemilikan umum siapapun, karena dalam hal di negara itu adalah bahwa hutan itu adalah milik daripada negara, maka hutan tersebut merupakan milik umum. Atau jalan raya atau fasilitas umum, maka kita tidak boleh untuk memanfaatkan secara pribadi, itu untuk umum. Nah, yang ketiga ini yang dibahas adalah yaitu munfakah. Munfakah itu lahan yang tidak terikat dengan kepentingan umum atau kepentingan individu, maka yang disinilah yang disebut dengan ihyaul mawat sebetulnya. Nah, ini jika tanah itu belum ada pemiliknya, baik secara individu maupun kelompok, maka tanah ini boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, gitu ya. Nah, sekarang struktur daripada ihyaul mawat itu apa saja? Struktur itu artinya yang harus ada dalam ihyaul mawat itu apa? Yang pertama, muhyi. Kemudian yang kedua itu muhya. Ini istilah. Nah, yang ketiga itu disebut dengan ihya. Ada muhyi, ada muhya, ada ihya. Muhyi itu apa? Muhyi itu orangnya, orang yang menghidupkan tanah, orang yang membangun atau mengolah tanah. Jadi dalam artian ihyaul mawat ini boleh tanah itu dirawat, ditanami sesuatu boleh, atau dengan kata lain tanah yang tidak berpenghuni itu boleh didirikan bangunan, misalkan didirikan kandang atau mungkin rumah sementara selama pemiliknya belum mengakuinya. Nah, itu muhyi itu orangnya orang yang melakukan ihyaul mawat, gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan muhya. Muhya itu lahannya.
lahan mati atau lahan yang digarap. Itu pengertian daripada muhya. Nah, kemudian yang ketiga disebut dengan ihya. Ihya itu apa? Ihya itu prosesnya. Nah, proses. Jadi proses pengolahannya bagaimana? Digarap, misalkan dicangkul, misalkan diairi, ditanami dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Maka inilah yang disebut dengan ihya. Jadi dalam Ihyaul Mawat itu ada tiga. Ada muhyi, ada orang. Ada muhya, lahan yang digarap. Kemudian ada ihya, ada prosesnya. Nah, dalam ketentuannya sebetulnya masing-masing ini harus ada syarat. Syarat yang pertama, kita di muhyi dulu. Muhyi itu orang yang melakukan Ihyaul Mawat. Nah, syaratnya adalah memang sebagian ulama mengatakan bahwa syarat orang yang boleh menggarap tanah Ihyaul Mawat itu adalah dia harus muslim, harus Islam. Di tanah itu tanah umum, tanah yang tidak ada pemiliknya. Nah, karena di negara kita, di negara Indonesia misalkan, maka orang yang menggarap harus orang yang Islam, karena itu ada di wilayah Islam. Itu menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa tidak terikat, entah itu dia muslim atau tidak. Yang penting ketika dia mau melakukan Ihyaul Mawat, maka diperbolehkan. Itu. Kemudian yang muhya. Muhya adalah lahan yang mati tadi. Nah, lahan yang mati itu syaratnya yang pertama adalah syaratnya belum pernah dimanfaatkan atau belum pernah dimiliki oleh orang. Kita tidak tahu. Lah, belum pernah ini artinya kita tidak tahu bahwa siapa pemiliknya, atau tanah itu ditinggal. Ya, tanah itu ditinggal, pemiliknya bertahun-tahun kita tidak tahu pemiliknya itu di mana. Maka itu kita boleh ketika kita butuh untuk misalkan membuka lahan, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, tidak berada di sekitar lahan yang hidup, artinya tidak berada di lahan yang diolah oleh orang lain. Misalkan di tengah perkampungan, misalkan di pertanian yang di kanan kirinya itu sudah digarap oleh orang lain, maka itu sebetulnya secara otomatis itu milik orang. Namun ketika tanah itu misalkan di luar pulau misalkan, atau di dalam pulau yang terpencil misalkan, tidak ada yang memiliki, kita kemudian pindah di situ, transmigrasi di situ, maka ada tanah di situ, sebidang tanah boleh kita olah, boleh kita manfaatkan. Nah, kemudian yang ketiga, berada di daerah Islam. Itu ya, meskipun daerah Islam atau tidak itu masih diperdebatkan. Yang penting adalah apa? Tanah itu belum ada pemiliknya secara resmi. Itu. Kemudian yang ketiga, ihya. Ihya tadi kan proses. Nah, dalam proses ada dua praktek sebetulnya. Yang pertama, sudah melalui proses Ihyaul Mawat tapi tidak diselesaikan. Gitu ya. Jadi ihya ini proses. Ada kalanya proses ini supaya ini menjadi hak milik kita, gitu kan, karena ini kadang diperdebatkan, maka boleh ketika tanah itu yang kita manfaatkan, kemudian kita kasih batas, atau misalkan kita kasih pagar gitu ya, biar oh ini tanah yang saya garap. Nah, dalam hal ini sudah mulai proses Ihyaul Mawat tapi belum selesai. Misalkan kita hanya kasih pagar saja, belum kita garap karena keterbatasan tenaga kita misalkan, maka itu sebetulnya menjadi hak kita karena sudah ada pagarnya, tinggal nanti melanjutkan menggarap. Kemudian yang kedua, meletakkan sebuah tanda, misalkan apalah, pagar kan tadi kan, pagar atau batu atau ditali dan lain sebagainya, atau dicangkul pinggir-pinggirnya, yang itu menandakan bahwa
ini adalah tanah yang mau saya garap. Nah, dari sini ada beberapa perbedaan ulama tentang bagaimana mengolah daripada Ihyaul Mawat itu. Artinya apa? Menurut sebagian ulama bahwa proses Ihyaul Mawat itu bisa dilakukan dengan beberapa cara sebetulnya ya. Nah, dalam prosesnya Ihyaul Mawat itu boleh yang pertama dengan membuat sumber air terlebih dahulu. Karena mungkin di tanah tersebut tidak ada sumber air, maka boleh kita membuat sumur di situ kemudian untuk mengairinya, gitu kan? Kemudian yang kedua, atau mungkin dengan membuang air. Nah, membuang air. Membuang air ini maksudnya jika penyebab lahan mati itu karena tergenang air, misalkan di rawa-rawa, karena banyak airnya, maka tujuan kita menggarap tanah itu adalah dengan membuang airnya kemudian kita garap. Ada lagi dengan membuat bangunan. Nah, kita meletakkan bangunan di atas tanah tersebut, misalkan untuk kandang, misalkan untuk rumah sementara dan lain sebagainya, maka itu boleh untuk menghidupkan Ihyaul Mawat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, boleh dengan cara misalkan menanam pohon. Nah, kita tanam pohon apa? Misalkan tanam pohon jati, tanam pohon apapun yang tujuannya itu menghasilkan, maka itu diperbolehkan. Atau dengan bercocok tanam. Dengan bercocok tanam, kita tanami padi, kita tanami sayuran atau biji-bijian dan lain sebagainya, maka boleh juga. Atau dengan menebang pohon, misalkan yang keenam, dengan menebang pohon. Nah, menebang pohon ini jika memang pohon itu mengganggu, kemudian kita mau bercocok tanam misalkan, itu diperbolehkan selama sekali lagi itu belum ada pemiliknya secara sah. Atau yang ketujuh, meratakan lahan ya dengan cara menghancurkan bebatuan yang ada, yang penting itu rata gitu kan. Nah, meratakan lahan juga diperbolehkan. Jadi proses daripada Ihyaul Mawat menghidupkan tanah yang mati banyak, dengan sumber air, kasih air, membuang air silakan, diletakkan bangunan silakan, menanam pohon atau bercocok tanam, atau jika perlu memang perluasan tebang pohon, atau kemudian meratakan lahan diperbolehkan. Nah, ini sekilas tentang apa itu Ihyaul Mawat. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya di negara Indonesia ini ada hal-hal yang wajib kita ketahui ketika tanah itu memang belum ada hak milik, baik itu milik pribadi maupun milik umum atau tidak diketahui, dan kita diperbolehkan untuk menggarap lahan tersebut. Nah, ini biasanya sekali lagi saya garis bawahi itu berlaku tidak di pemukiman umum, tidak di tempat umum. Otomatis lahan yang mau kita manfaatkan untuk Ihyaul Mawat itu di lahan atau tempat yang terpencil, misalkan di daerah transmigrasi atau di dalam pulau dan lain sebagainya, yang itu memungkinkan tidak dimiliki atau belum dimiliki oleh pribadi maupun umum. Nah, biasanya itu dengan tanda sertifikat gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan ada orang yang mengaku-ngaku bahwa oh ini tanah milik saya, tinggal saja ditunjukkan mana sertifikatnya. Nah, itu sekian penjelasan tentang Ihyaul Mawat. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.